Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang lagi heboh. Nah teman-teman pasti udah tahu ya, di sosial media lagi heboh banget nih. Ada yang bicara tentang kasus asuransi. Seorang public figure dia menyesal beli asuransi, katanya begitu ya. Saya nggak perlu sebut siapanya ya. Teman-teman bisa cari tahu sendiri siapa sih yang lagi viral. Nah, tapi di sini saya mau bahas seperti apa kronologi yang kira-kira bisa kita bahas. Dan ini dari pandangan saya pribadi ya teman-teman ya. Karena jujur ya itu kan bukan produk yang di kita, tapi produk yang di asuransi lain. Oke, dia dari cerita dia yang saya tangkap adalah tahun 2009. Dia membeli asuransi dengan premi 500.000 per bulan. Lalu tahun 2019 anaknya cedera lutut. Di 2019 tersebut juga dia upgrade asuransi ke jenis yang on bill. Dan akhirnya tahun 2021 anaknya harus dioperasi lututnya. Tapi hanya di cover 10 juta. Nah teman-teman, ini ada dua kemungkinan yang mungkin bisa kalau disederhanain, kemungkinannya itu mungkin kenapa alasannya bisa hanya tercover 10 juta. Kemungkinannya adalah pertama memang segitu yang bisa di cover oleh polis, tapi nggak disampaikan dengan benar oleh agen. Atau agennya sendiri pun malah nggak tahu. Nah kemungkinannya seperti itu. Tapi di sini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Pertama adalah kita perhatikan manfaat asuransi sebelum kita beli. Kita lihat dulu manfaat yang kita ambil apa. Terus yang kedua adalah kita review ulang asuransi yang kita punya itu secara berkala. Maksimal 5 tahun sekali. Supaya bisa kita lihat manfaatnya masih relevan apa enggak. Dan yang ketiga adalah kita beli asuransi yang on bill selagi kita masih sehat. Ada komentar netizen yang bilang, setor asuransi 12 tahun total 200 juta, tapi yang diganti 10 juta. Sangat tidak bermanfaat. Pertanyaannya apakah benar tidak bermanfaat? Sekarang kita lihat ya. Asuransi mengganti sesuai manfaat yang kita ambil. Jadi kalau yang ditanggung itu 10 juta berarti manfaat yang dimiliki adalah 10 juta. Ini saya dapatkan gambar ini dari sosial media ya, banyak ya orang yang membahas kasus ini. Jadi saya mau bagikan bahwa ternyata plan B yang diambil itu adalah operasi tipe 1 itu memang yang di cover 10 juta. Cedera olahraga itu masuk ke tindakan bedah tipe 1. Dan kalau preminya itu 500.000 per bulan, kemungkinan besar plan yang diambil adalah plan B. Tindakan bedahnya 10 juta saja. Nah, jadi memang udah sesuai itu yang di cover sama manfaat yang dimiliki. Sebab kalau kita punya manfaat di polis itu 1 miliar, misalnya ya, ini saya kasih contoh, ada asuransi penyakit kritis 1 miliar, maka akan dibayarkan 1 miliar juga ke rekening nasabah saat terjadi klaim. Jadi asuransi itu bukan tipu-tipu, tapi asuransi itu membayar sesuai manfaat yang kita punya atau yang kita ambil. Dan asuransi itu adalah proteksi. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa asuransi itu proteksi. Di sini ada ahli waris menerima pembayaran klaim 1,35 miliar. Usia polis di sini kita lihat, perhatikan, usia polis 83 bulan. Artinya kurang lebih 7 tahun. Kalau saya hitung 6,9 tahun ya 7 tahun lah. Saat terjadi resiko manfaat polis bekerja, dana warisan cair 1,35 miliar. Balik lagi ke yang tadi. Kalau ada netizen yang bilang setor asuransi 12 tahun total 200 juta, tapi yang diganti 10 juta, sangat tidak bermanfaat. Nah, teman-teman, biar manfaat polis bisa dipakai itu harus terjadi resiko loh. Masalahnya, emangnya mau terjadi resiko? Seperti orang ini kan enggak, bener enggak? Jadi, kita harus tahu dulu bahwa fungsi asuransi itu untuk berjaga-jaga.
proteksi. Kalau terjadi resiko, kita sudah punya nih perlindungannya. Seperti itu. Jadi nggak bisa dilihat dari kacamata seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita bersyukur loh 12 tahun ini sehat-sehat loh. Kita memang bayar premi 200 juta, tapi di 200 juta ini pun saya yakin ada nilai tunainya, karena dia pasti ambil produk unit link. Nah teman-teman, ada poin juga yang bisa kita tarik, yaitu di asuransi itu ternyata ada loh namanya terms and condition. Dan salah satunya adalah masa tunggu. Sayangnya banyak sekali agen yang nggak menjelaskan masa tunggu ini secara detail, apalagi tentang pengecualian di asuransi. Nah, pertanyaannya pada saat upgrade polis tersebut, terjadi klaim apakah sudah dijelaskan tentang masa tunggunya? Karena kalau masih dalam masa tunggu, kemungkinan yang berlaku itu adalah manfaat polis lama. Nah, saya nggak tahu kasusnya seperti apa detailnya, tapi kemungkinan besar ya itu dia. Pada saat terjadi klaim yang berlaku itu manfaat polis lama, artinya plan yang tadi tuh, yang ini. Plan yang ini masih yang aktif. Plan yang kartu baru belum aktif, kemungkinan besar seperti itu. Jadi kenapa heboh? Karena yang dibayarkan itu dianggapnya nggak sesuai. Ini sih pendapat saya ya, saya nggak tahu seperti apa. Tapi teman-teman bisa melihat sendiri bahwa asuransi itu bukan tipu-tipu. Kenapa? Yang 1 miliar aja dibayarkan kok. Yang 5 miliar pun teman-teman tinggal googling aja ada. 10 miliar pun dibayarkan kok. Berarti apa? Asuransi itu bukan tipu-tipu, karena asuransi mengganti sesuai manfaat yang diambil. Ini poin pertama. Lalu asuransi proteksi. Jadi jangan ngomong tentang investasi lah, tentang sudah setor 12 tahun tapi yang diganti 10 juta, ini kita bersyukur sehat. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir, ada term and condition yang salah satunya adalah masa tunggu. Dan pengecualian ini yang kadang tidak dijelaskan oleh agen asuransi yang kurang paham. Tapi kalau agen asuransi yang jujur, yang transparan, pasti akan menjelaskan secara detail. Nah teman-teman bisa melihat Instagram saya di Petrus Jakub. Teman-teman bisa melihat di sini saya posting bahwa biar nggak kecewa sama asuransi gimana. Tanya-tanya dulu, review dulu, dan ketahui dulu, googling dulu. Ini saya tulis, cek di Google teman-teman. Zaman sekarang semua udah ada informasinya di Google. Kalau teman-teman bilang asuransi penipu, cek di Google, bener apa enggak. Kalau teman-teman bilang asuransi penipu, cek di Google, bener gak penipu. Kalau teman-teman mau cari asuransi bayar klaim apa enggak, cek juga di Google. Apakah benar-benar bayar klaim. Jadi saran saya jangan pernah percaya 100% apa kata agen. Cek dulu kebenarannya lewat Google, lewat internet. Jadilah orang yang bijaksana. Saya bilang jadilah netizen yang budiman. Saya berdoa, berharap, bersyukur supaya anaknya beliau yang public figure tadi bisa lekas sembuh dan segala permasalahan beliau juga bisa lekas terselesaikan dengan baik. Semoga makin banyak juga orang yang teredukasi dan makin banyak orang yang sadar bahwa asuransi itu penting loh. Dan asuransi itu melindungi loh. Asuransi itu bagus teman-teman. Tapi ibarat teknologi, polis asuransi pun berkembang sehingga kita harus punya produk yang mumpuni, produk yang mencukupi. Gitu, supaya jangan pada saat kejadian klaim itu ternyata proteksi kita nggak mencukupi. Karena teman-teman harus tahu bahwa polis asuransi itu ada namanya masa tunggu. Jadi nggak serta-merta begitu kita daftar, besoknya sakit langsung tercover. Belum tentu. Kalau sudah melewati masa tunggu, iya tercover. Nah ini juga saya bilang asuransi itu bukan investasi. Kalau teman-teman beli polis asuransi hanya karena tertarik investasinya, teman-teman saran saya dipikirkan ulang, takutnya nanti teman-teman malah kecewa. Teman-teman bisa kunjungin blog saya juga di satuyangterpenting.wordpress.com. Nah ini saya bilang tanya-tanya dan pelajari, teliti sebelum beli. Karena ya ibarat kita mau beli barang ya di toko ya,
pastinya kita mau yang terbaik, apalagi kalau asuransi itu kan bayarnya jangka panjang ya. Jadi cari agen yang bisa membantu, yang paham juga, yang bukan sekedar minta bantuan untuk dibantu aja atau kalian bantu teman aja ya. Karena banyak banget agen yang ngemis-ngemis untuk dibantu. Lalu yang terakhir, diskusi bersama agen yang kamu percaya. Nah, saran saya ini klasifikasi agen yang dapat dipercaya adalah agen profesional yang memang bukan part-timer. Pertama ini. Lalu, karena bukan part-timer berarti nggak punya bisnis lain. Dan juga yang pasti, agen itu harus ikut terus pertemuan dan belajar terus, asah terus pengetahuannya. Jadi memang agen tersebut berdedikasi, profesional, objektif, jujur, berpengalaman, dan bisa kamu percaya pastinya. Teman-teman, semoga ini informatif dan semoga membantu untuk teman-teman semua dan bisa bermanfaat, dan bagikan juga kepada teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya terbantu ya. Gitu aja teman-teman informasi dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video lainnya, saya Petrus Jakub, stay smart. We are to achieve is the dream we truly